Ya, saya bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di dalam Islam mengeluh atau keluh kesah tidak disukai karena menunjukkan sikap kurang syukur dan dapat menimbulkan dampak negatif seperti melemahkan iman dan menyebarkan energi negatif. Anda ya sudah bisa gabung di bisnis ini, Anda masih mengeluh. Sudah bisa ngelihat produknya masih mengeluh. Harusnya ambil sikap, oh iya ada produk kita jual, kita usahakan gitu. Itu sebagai reseller banyak reseller yang mengeluh gitu. Harganya mahal lah gitu, mengeluh gitu. Padahal belum menjual, belum berusaha, dia udah bilang harganya mahal. Nah ini. Di dalam Islam itu mengeluh itu tidak disukai gitu. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia memang diciptakan dengan sifat yang suka mengeluh. Namun perlu ditekankan agar tidak menjadi kebiasaan. Diajak seminar, aduh gak punya uang lah katanya. Ngeluh terus. Ditagih hutang, belum punya uang lah. Padahal mah ada. Ngeluh aja, dikit lagi hutang lagi. Belum punya uang aja, nggak mau mengeluarkan uang yang ada gitu. Bahwa manusia itu sifatnya halua. Halua itu mengeluh. Surat Al-Ma'arij ayat 19. Wa idza masyahu syarru halua. Apabila manusia itu kena musibah, kena ujian, mengeluh, ditolak ngeluh. Oh, ikut bisnis saya, enggak lah, bisnis apa-apaan sih katanya. Terus kita kesel, mengeluh, ya Allah. Manusia itu seperti itu. Nah, kita sebagai reseller, itu sebagai penjual itu jangan mudah mengeluh. Harus berani menghadapi tantangan gitu. Kurang bersyukur akhirnya kalau mengeluh. Aduh, hari ini baru laku 1. Orang-orang belum laku, dia udah laku 1. Itu banyak kan yang begitu. Nah ini orang yang suka mengeluh cenderung kurang bersyukur atas nikmat Allah dan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Dampak negatifnya adalah mengeluh dapat melemahkan iman dan menyebarkan energi negatif. Datang-datang ke rumah teman kamu, aduh saya gak punya uang. Walaupun kita gak punya uang, kita jangan mengeluh di depan orang mah. Ngeluhnya kepada Allah aja. Sholat malam, ya Allah berikan saya rezeki besok. Ketemu orang-orang sayang sama kita, ngasih rezeki. Jangan kita datang ke rumah orang langsung ngeluh. Pak saya nggak punya uang, Pak saya belum makan, Pak saya belum punya kerjaan, Pak saya ini. Mengeluh itu bisa membuat orang tidak suka. Jangan deket-deket Pak Yazid lah, dia mah suka ngeluh, pasti ntar bentar-bentar minta rokok Minta rokok kebiasaan itu nggak bagus. Kan ada orang yang pelit rokoknya bukan pelit, emang dia buat diri sendiri. Ini. Tapi kalau deketin sama Pak Yazid kan dia minta rokok entah. Karena apa? Kebiasaan kita jelek nantinya. Mengeluh dapat melemahkan iman. Imannya akhirnya kepercayaan diri kepada Allah itu hilang nanti lama-lama. Dan menyebabkan energi negatif. Seseorang sering mengeluh akan lebih fokus pada hal-hal yang negatif. Dan dapat membuat orang lain di sekitarnya merasa tertekan. Aduh Pak. Aduh Pak. Aduh aja bawanya. Kalau ketemu dia, nanti dia juga Pak. Pasti dia minta uang ini. Minta uang bensin. Pasti ngeluh aja. Padahal mah dia punya uang. Tapi kalau deket saya itu pasti dia minta. Pak 5.000 aja Pak. Pak 10.000 aja Pak. Pak. Nah ini orang-orang yang mengeluh itu. Ada orang-orang seperti itu. Makanya saya malas deketinnya orang seperti itu mah. Kalau orang dia nggak mengeluh, nggak minta, kita juga digerakin oleh Allah nantinya. Oh ini orang baik nih. Mungkin ada sedikit rezeki kita sampaikan.
Tapi kalau orang sudah biasa minta, kita jadinya menghindar. Iya. Ya kan? Iya. Gitu. Alih-alih mengeluh, Islam menganjurkan untuk berdoa. Nah, kalau kita mau mengeluh, ganti dengan berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya mau jual produk ini nih. Menurut perasaan saya mahal, tapi Engkau yang Maha memberi rezeki. Tolong ada orang yang gerakan hatimu untuk membeli produk ini. Gitu ya Allah, gitu. Ya Allah. Berilah kemudahan untuk mendapatkan rezeki melalui produk ini. Dapatkan rezeki melalui produk ini. Kita jual. Iya. Jangan belum apa-apa, ini produk mahal Pak. Pak Ustadz, jangan. Ini gak ada yang beli di kampung. Cek saha. Iya. Sudah menentukan kamu sebagai Tuhan sendiri. Orang Allah suruh kamu berusaha, nanti gak ada yang beli insya Allah. Iya. Gitu. Nah ini jadi karena kebanyakan orang mengeluh itu kadang-kadang mentuhankan diri sendiri. Gak bakal laku, produknya mahal. Nah ini orang seperti itu. Ini. Bersabar. Nah, bersyukur dan bertawakal kepada Allah. Yang menggerakkan orang untuk membeli ini kan Allah. Iya. Yang memberi rezeki mahal tidaknya perasaan itu dibuat oleh Allah. Jadi kita ngapain kita? Mau mahal mau tidak kita jual aja. Iya. Kalau Allah menggerakkan, ya insya Allah. Mobil aja yang mahal banyak yang beli. Iya. Iya, ini mah hanya 250.000. Iya. Itu. Mobil berapa juta? 250 juta, 300 juta tuh. Teman saya beli mobil baru cash. Oh, bakal dipikir itu mah mahal. Ya enggak ada. Allah Maha Kaya kok. Gitu. Ya. Jadi kita, diri saya, teman-teman saya yang menonton video ini, jangan menjadi pribadi yang suka mengeluh. Jangan menjadi pribadi reseller yang suka mengeluh. Mengeluhlah kepada Allah, berdoa, bersabar, bersyukur kepada Allah. Ada beberapa pengecualian, misalnya mengeluh diperbolehkan dalam Islam asal tidak menyalahkan takdir Allah. Kalau udah mengeluh, nah ini menyalahkan takdir Allah, nggak boleh. Ini gara-gara Allah nggak adil. Nah itu nanti akhirnya ke sana kalau orang suka mengeluh. Tidak menimbulkan putus asa. Lah, kumaha Allah baik aing mah. Tapi nggak mau usaha. Nah itu. Dan tidak menyebar aura negatif kepada orang lain. Nah ini. Mengeluh kepada Allah. Islam menganjurkan untuk mengeluh kepada Allah sebagai bentuk pengaduan dan mengakui bahwa hanya Allah yang mampu memberikan solusi. Ya Allah, saya kok perasaan saya sulit menuntut ilmu sehingga bisa-bisa. Maka berdoa, Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Keluhan itu kepada Allah. Doa. Nah ini. Nah contoh manusia. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Udah ngeluh, medit lagi. Ngerokok aja kayak minta ke batur padahal manehna boga gitu. Iya tuh. Iya, rokok manehna mah diumpetin, ai hayang boga batur mah. Gitu. Ai manehna mah ngerokok tapi hayang dibeliin ku batur. Nah, itu aja orang-orang pelit namanya itu. Kikir. Ya surah Al-Maidah. Dan apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, sedih, wah macam-macam lah. Nah ini. Nah solusinya supaya kita tidak menjadi orang yang suka mengeluh ada 4. Yang pertama istiqomah. Menegakkan sholat dengan istiqomah dan syukur untuk membentuk mengendalikan sifat suka mengeluh. Kalau orang suka sholat, dia menjadi orang yang tidak mengeluh. Mengeluh hanya kepada Allah. Saya kalau dihina orang, diketawain orang, aduin kepada Allah. Ya Allah, dia menertawakan saya. Bagaimana engkau buat dia diketawakan orang lain? Gitu. Dia menghancurkan saya. Bagaimana engkau menghancurkan dia? Gitu. Saya mau mengeluh kepada Allah aja. Saya diturunkan derajatnya oleh orang itu. Turunkan derajat orang itu sebagaimana dia telah menghinakan kita. Allah gitu.
Makanya saya nggak ngelihat siapapun yang berteman dengan saya. Itu makhluk Allah, nggak ada yang perlu kita beda-bedakan. Gitu. Jadi yang kedua bersyukur, memperbanyak syukur atas nikmat Allah dapat mengubah fokus dari negatif ke positif. Misalnya kamu, alhamdulillah ya Allah saya bisa jalan. Orang lain yang stroke mau jalan kudu mahal bayar nak. Iya. Alhamdulillah ya Allah saya bisa minum. Orang lain yang stroke mau minum, biar minumannya itu mahal, agak bisa ketelan. Iya. Ya Allah perut saya enak. Orang lain lagi sakit perut, mengeluh-ngeluh. Hanya kita itu harus banyak bersyukur. Mata disyukurin untuk baca Quran. Kamu belajar Qurannya belum selesai, nanti selesaiin lagi, kesini lagi. Belajar lagi. Namanya kamu mensyukuri mata. Mensyukuri kaki. Mensyukuri waktu datang ke sini ngaji Quran, belajar. Itu. Mulai lagi. Bangkitkan cinta kepada Allah. Semua masalah akan selesai kalau kita cinta Allah. Kenapa kita banyak masalah dalam hidup? Karena kita cintanya sedikit lentur, lama-lama hilang dah. Naudzubillah. Kemudian berdoa, mengadukan kesulitan kepada Allah melalui doa dapat menjadi solusi terbaik. Seperti tadi kita merasa dihina orang, ya Allah saya dihinakan ya Allah sama orang itu, ya Allah angkat derajat orang itu, atau sebaliknya engkau hinakan seperti dia telah menghinakan aku. Begitu. Jadi kita punya Allah. Ya Allah saya lapar ya Allah, saya belum ada makanan hari ini ya Allah. Insya Allah ada malaikat yang ngirim. Insya Allah ada orang yang ngasih. Insya Allah. Lagi jualan capek ya Allah. Saya udah seharian jalan, udah cuap-cuap berapa orang. Sudah datang ke rumah orang, belum ada yang beli ya Allah. Saya coba lagi datang ke rumah ini. Pasti ada, pasti. Itu Allah sudah memberikan takdirnya. Nggak ada yang beli, tahu-tahu ada yang ngasih. Makan sini, makan gratis. Rezeki juga. Itu kan. Kayak kalau mijit totok punggung itu. Saya banyak nggak dibayar, tapi dapat kopi, dapat kue. Itu. Selama kuliah itu dulu. Sore-sore aja saya keliling. Pijit totok punggung. Pijit totok punggung. Ada ibu yang apa sih maksudnya gitu. Di warung mampir, Bu saya gini. Ambil mijit bapaknya yang lagi sakit. Kasih kopi, nggak usah bayar deh. Rezeki. Iya. Penting orang bisa dahar kan, gratis. Gitu. Jadi seperti itu ya. Gitu. Yang selanjutnya adalah sabar. Sabar menghadapi cobaan dan kesulitan untuk melatih tidak mengeluh. Jadi kita harus sabar, ya Allah berikan kesabaran, ya Allah berilah aku kesabaran, istighfar, ya Allah beri aku kesabaran. Ini baru ditolak sekali, wah harganya mahal, jangan kesini. Langsung marah, wah jangan, senyumin aja senyum. Ya. Ini kebanyakan pedagangnya itu yang tidak maju seperti itu. Kalau mau maju senyumin aja, orang mau beli mau enggak terserah. Kita jalan terus. Ntar juga Allah ngasih. Asal kita sungguh-sungguh pada Allah. Itu. Tawakal yang terempat yaitu tawakal. Tawakal artinya bekerja keras, baru setelah itu menyerahkan kepada Allah. Ya Allah saya sudah bekerja. Mau ada mau enggak tergantung Engkau. Menyelesaikan segala urusan kepada Allah setelah berusaha dan menghilangkan rasa khawatir dan mengeluh. Nah ini. Ya demikian teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku. Kalau Anda ingin berbisnis, yang mana bisnisnya memiliki visi dan misi, lunas hutang, jauhi riba, go berkah, no riba, go betullah, bisa buka di profil saya ya, di TikTok, di profil saya Yazid
106. Silahkan. Nanti Anda akan dibimbing, dimentori sampai sukses. Sampai Anda betul-betul berpenghasilan sehari 400.000 atau sampai 1.200.000. Oke? Segera ambil keputusan untuk bergabung di bisnis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.